Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Octavia Windra dengan NIM akhir 076 selaku moderator dalam presentasi Student Project kelompok SGD11 dengan topik Dental Anxiety in Children. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Dr. Nimade Dharma Laksmi, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan dosen penguji kami yaitu Dr. Igusti Ayu Indah Ardani, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Berikut merupakan nama dari anggota kelompok SGD11, dan berikut merupakan hasil pemeriksaan Turnitin untuk makalah kami dengan indeks kesamaan 8%. Baik, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Ketakutan dan kecemasan perawatan gigi atau dental fear and anxiety atau DFA merupakan salah satu tantangan utama dalam kedokteran gigi anak, di mana DFA dikonseptualisasikan sebagai keadaan emosional negatif yang terkait dengan perawatan gigi dan seringkali secara tidak masuk akal dan berlebihan dimanifestasikan oleh pasien. DFA adalah alasan umum untuk menghindari perawatan gigi yang sering waktu dapat mengakibatkan kesehatan mulut memburuk. Pasien dengan dental anxiety cenderung menunjukkan perilaku tidak kooperatif selama perawatan gigi, di mana DFA di antara anak-anak memiliki etiologi yang rumit dan multifaktorial. Dengan memahami DFA pada anak adalah bagian penting untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan mereka sebelum dan selama prosedur perawatan, serta mengolah perilaku pasien anak. Metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memahami berbagai aspek ketakutan dan kecemasan gigi pada anak-anak. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk meninjau dan mendiskusikan terkait dental anxiety pada anak dan manajemennya. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari literatur review ini, serta berikut merupakan manfaat yang diharapkan dapat didapatkan dari literatur review ini. Baik, perkenalkan nama saya Epifania Vanda Manuel dengan NIM akhir 097 yang akan menjelaskan mengenai dental anxiety. Jadi dental anxiety merupakan kondisi emosional negatif yang berlebihan yang biasanya dapat terjadi pada pasien gigi. Dental anxiety berhubungan dengan rasa takut, stres, dan juga kecemasan yang biasanya dirasakan sebelum, selama, dan juga setelah prosedur perawatan gigi. Untuk dental anxiety ini dapat dirasakan oleh segala usia, terutama pada usia anak-anak dan juga remaja. Dental anxiety dapat bervariasi dari tingkat kegugupan hingga kecemasan yang lebih parah dan juga dapat berdampak pada kesehatan mulut seseorang. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bimo Disa Apsara dengan 3 digit yang terakhir 019. Jadi untuk dental anxiety pada anak-anak diperkirakan memiliki prevalensi antara 10 hingga 20%, di mana sebanyak 16% anak-anak di sekolah dasar berusia 6 hingga 12 tahun takut untuk pergi ke dokter gigi. Dan dental anxiety ini juga dapat disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin, di mana anak perempuan cenderung memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Karena anak laki-laki lebih enggan menunjukkan kecemasannya dibandingkan dengan anak perempuan yang cenderung mencari dukungan emosional sebagai strategi untuk mempertahankan diri dibandingkan dengan anak laki-laki. Dan pada usia 6 hingga 12 tahun tersebut, anak-anak mengalami masa peralihan antara gigi sulung ke gigi tetap yang membuat mereka kemungkinan memeriksa ke dokter gigi semakin besar. Berdasarkan beberapa tindakan perawatan gigi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang paling menimbulkan kecemasan adalah penyuntikan. Tindakan lain yang juga dapat memicu kecemasan adalah suara bur, takut tersedak, dan benda-benda tajam yang masuk ke dalam mulut mereka. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Indra Widya Siti dengan 3 digit NIM terakhir 080, izin menjelaskan terkait assessment dental anxiety pada anak. Jadi adapun beberapa instrumen yang tersedia untuk menilai tingkat kecemasan pada anak, yaitu yang pertama ada Coras Dental Anxiety Scale atau CDAS yang terdiri dari 4 pertanyaan dengan 5 kemungkinan jawaban. Setiap jawaban mempunyai skor 1-5 dengan rentan kemungkinan total skor 4-20. Skor 9-12 menunjukkan kecemasan sedang dan skor 15-20 menunjukkan kecemasan parah. Yang kedua itu ada Modified Dental Anxiety Scale atau MDAS yang terdiri dari 5 pertanyaan yang masing-masing memiliki skala penilaian 5 kategori mulai dari tidak cemas hingga sangat cemas. Jawabannya diberi skor 1-5, kemudian skor totalnya berkisar dari 5-25 dengan 19 merupakan titik batas untuk rasa takut yang tinggi. Adapun modifikasi MDAS yang dikembangkan khusus untuk anak-anak adalah MDAS C, di mana bahasa dan deskripsi dalam pertanyaan disederhanakan untuk lebih dipahami oleh anak-anak. Yang ketiga itu ada Children's Sphere Survey Schedule Dental Subscale. Instrumen ini terdiri dari 15 item, di mana setiap item dinilai menggunakan skala Likert 5 point, di mana 1 menunjukkan tidak takut sama sekali dan 5 menunjukkan sangat takut. Nilai totalnya berkisar antara skor 15-75, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan rasa takut yang lebih besar terhadap perawatan gigi.
Kemudian yang selanjutnya ada Modified Van Picture Test atau VPT. Tes ini terdiri dari serangkaian gambar seperti pada slide. Pasien diminta memilih gambar yang paling menggambarkan perasaannya saat berada di klinik gigi. Angka pada setiap pasangan mengungkapkan perasaan negatif diberi 1 poin dalam penilaian. Total skor dapat bervariasi dari 0 hingga 8. Dengan 0 berarti bebas kecemasan, hingga 8 berarti tingkat kecemasan tinggi. Yang terakhir itu ada Frankel Behavior Rating Scale. Skala ini membagi perilaku anak menjadi 4 kategori, masing-masing diberi rating dari 1 hingga 4, di mana rating 1 berarti kategori sangat negatif sampai dengan rating 4 yang berarti kategori sangat positif. Terkait penjelasan setiap kategori bisa dilihat pada slide. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Rifta Oktavianti dengan NIK Makin 027. Izin menjelaskan mengenai beberapa contoh kasus dental anxiety. Yang pertama, anak dengan fobia gigi, di mana seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menunjukkan kecemasan yang parah, ditandai dengan ketakutan yang memerlukan kombinasi strategi visi serta sedasi untuk menyelesaikan perawatan. Yang kedua, orang dewasa dengan penyakit gusi. Seorang wanita berusia 38 tahun tidak ingin menggunakan apapun sehingga memilih lidocaine topikal untuk mengolah kecemasan, meningkatkan kesadaran dan juga kenyamanannya. Yang ketiga, kecemasan anak di klinik karena mendengar orang lain menangis atau takut akan rasa sakit akibat suntikan. Yang keempat, dampak COVID-19, di mana timbul kecemasan meningkat karena ketakutan akan paparan virus di lingkungan gigi yang menyebabkan banyak orang menunda perawatan. Selain itu, juga ada beberapa pasien yang mengalami dental anxiety dengan persepsi nyeri seperti kecemasan yang lebih tinggi, serta faktor lingkungan disebabkan oleh pengalaman anak sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Witnyani Dewi dengan 3 digit NIM akhir 006. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dental anxiety, salah satunya yaitu dental anxiety karena dental visit pada anak-anak. Nah, berbagai faktor mempengaruhi perkembangan kecemasan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada usia saat kunjungan pertama ke dokter gigi. Nah, meskipun kunjungan pertama di usia di bawah 5 tahun tidak selalu mempengaruhi kecemasan, pengalaman negatif seperti rasa sakit pada kunjungan pertama, terutama di usia 6 hingga 9 tahun dapat meningkatkan kecemasan di masa depan. Lalu yang kedua ada pengalaman perawatan gigi sebelumnya. Anak yang mengalami prosedur menyakitkan atau invasif lebih cenderung cemas. Pengalaman buruk ini dapat membuat mereka menghindari kunjungan berikutnya, memperburuk kesehatan mulut dan juga kecemasan. Selanjutnya ketiga ada alasan kunjungan ke dokter gigi, di mana kunjungan darurat karena rasa sakit seperti sakit gigi ataupun kebutuhan anestesi cenderung meningkatkan kecemasan dibandingkan kunjungan rutin. Selanjutnya keempat ada frekuensi kunjungan ke dokter gigi, di mana anak yang jarang mengunjungi dokter gigi cenderung lebih cemas. Interval yang panjang antar kunjungan meningkatkan risiko kondisi gigi yang lebih parah, membutuhkan perawatan invasif yang memicu kecemasan lebih lanjut. Selanjutnya yang kelima ada waktu sejak kunjungan terakhir ke dokter gigi. Semakin lama waktu sejak kunjungan terakhir, semakin tinggi kecemasan, terutama jika anak pernah mengalami perawatan menyakitkan sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Deatriola Pakpahan dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian faktor penyebab dental anxiety karena adanya proses treatment, di mana berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi untuk adanya dental anxiety pada saat proses treatment. Yang pertama yaitu ada pengalaman traumatis sebelumnya, di mana trauma ini dapat berasal dari rasa sakit yang tidak tertahan dan berlebihan saat prosedur. Juga ada komplikasi pasca perawatan, ada interaksi negatif dengan staf dental, juga ada prosedur yang berlangsung mungkin lebih lama atau lebih invasif. Selanjutnya itu ada ketakutan akan rasa sakit, di mana beberapa aspek penting yang berkaitan yaitu mengenai persepsi tentang rasa sakit atau tingkat rasa sakit. Yang kedua itu ada pengalaman masa lalu dengan anestesi ataupun yang tidak efektif. Selanjutnya itu ada sensitivitas terhadap rasa sakit karena kecemasan yang meningkat, juga ketakutan akan rasa sakit pasca prosedur. Selanjutnya itu ada suara dan sensasi alat-alat gigi, di mana ini termasuk suara bor gigi yang melengking, juga getaran yang dirasakan di gigi dan tulang saat proses, juga sensasi semprotan air dan udara yang ada di dalam mulut, juga suara sensasi daripada alat penghisap ataupun suction. Selanjutnya itu ada kurangnya kontrol, di mana beberapa faktor yang berkontribusi pada hal ini yaitu ketidakmampuan untuk melihat apa yang sedang dilakukan, kesulitan berkomunikasi saat mulut terbuka, ketidakmampuan untuk menghentikan prosedur, juga ketergantungan total pada keahlian dokter gigi. Selanjutnya itu pasti adanya invasif ruang pribadi, di mana ketidaknyamanan dengan kedekatan prosedur dental yang melibatkan orang lain yang berada sangat dekat dengan kita, baik pada wajah dan juga pada mulut pasien. Kedekatan ini termasuk seperti sentuhan dan bau-bauan khas praktik kedokteran gigi. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman kami yang bertugas. Terima kasih.
Faktor lingkungan yang paling penting adalah lingkungan keluarga tempat seorang anak tumbuh, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa dental anxiety dapat menyebar di antara anggota keluarga melalui permodelan, di mana peran ibu dalam perawatan dan perkembangan anak sangat besar, dan ketakutan seorang ibu menciptakan pola untuk anaknya karena anak dapat merasakan kecemasannya. Kemudian untuk faktor lingkungan di praktek dokter gigi berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kecemasan pada anak-anak, di mana anak-anak merasa bahwa lingkungan praktek dokter gigi menakutkan cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merasakan hal tersebut. Salah satunya di mana faktor dental setting juga berpengaruh. Contohnya, dental chair yang dihias lebih mengurangi ketakutan pada anak. Selanjutnya, faktor lingkungan lainnya yang berperan yaitu pengalaman medis sebelumnya dan perawatan di dokter gigi, di mana salah satu faktornya yaitu rawat inap merupakan salah satu faktor resiko untuk pengembangan dan peningkatan dental anxiety pada anak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Doenhok Maria Sinaga dengan 3 digit NIM terakhir 025. Untuk manajemen dental anxiety pada anak ada 2, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Untuk manajemen farmakologis ada nitrous oxide atau laughing gas, adalah gas penenang yang menginduksi relaksasi dan mengurangi kecemasan dengan menekan sistem saraf pusat. Kemudian ada obat penenang oral yang umum seperti midazolam, diazepam, hidroksisin, dan chloralhidrat. Diberikan secara oral, bentuk cair atau tablet sebelum prosedur perawatan gigi. Kemudian ada intravenous sedation, obat-obatan umum seperti midazolam, propofol, ketamin. Pemberian obat penenang secara langsung ke dalam aliran darah memberikan tingkat sedasi yang lebih dalam dan efek ansiolitik yang segera. Kemudian anestesi umum digunakan untuk anak-anak dengan kecemasan gigi yang ekstrim, mereka yang tidak dapat bekerja sama atau untuk prosedur yang panjang atau rumit. Untuk anestesi topikal sering digunakan untuk mematikan rasa pada gusi sebelum menyuntikkan anestesi lokal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Pihonia Vanda Manuel dengan NIM 097 yang akan menjelaskan mengenai manajemen non-farmakologis. Untuk yang pertama adalah komunikasi nonverbal, di mana sapaan ramah dan juga ekspresi yang tenang dapat menciptakan suasana yang nyaman pada anak. Kemudian yang berikutnya adalah tell show do atau tell play do, di mana dokter gigi dapat memperlihatkan alat-alat yang akan digunakan dan juga menjelaskan fungsinya sebelum memulai prosedur perawatan gigi. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan audiovisual, misalnya dengan menggunakan gadget ataupun tablet untuk menonton video ataupun film kesukaan anak selama prosedur berlangsung. Dan yang terakhir adalah dukungan emosional, di mana kehadiran orang tua dan juga pengasuh serta komunikasi yang baik dan positif dapat membantu anak merasa lebih siap dan mengurangi rasa takut pada anak. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Idawit Nyani Dewi dengan 3 digit NIM akhir 006. Selanjutnya, dari pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dental anxiety adalah keadaan emosional negatif yang berlebihan atau mengganggu yang dialami oleh pasien gigi yang berkaitan dengan rasa takut, stres, ataupun ketakutan yang muncul sebelum, selama, ataupun setelah perawatan gigi. Dengan faktor penyebabnya ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dental anxiety karena dental visit, dan yang kedua, dental anxiety karena dental treatment, dan yang ketiga, dental anxiety karena lingkungan. Nah, manajemen dental anxiety pada anak ini melibatkan 2 pendekatan utama, yaitu manajemen farmakologis yang digunakan untuk membantu anak-anak dengan tingkat ketakutan yang tinggi atau sulit diajak bekerja sama akibat kecemasan, serta manajemen non-farmakologis yang meliputi intervensi perilaku yang bertujuan untuk menanamkan sikap positif terhadap kunjungan ke dokter gigi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Bimo Adisa Apsara dengan 3 digit NIM terakhir 019. Jadi setelah kesimpulan yang sudah dijelaskan tadi, adapun saran dari student project kami yaitu penting bagi mahasiswa kedokteran gigi untuk memahami mengenai dental anxiety pada anak-anak. Dan literatur review ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan pembelajaran atau penelitian selanjutnya. Dan literatur review ini juga dapat meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai dental anxiety terutama pada anak-anak, asesmen faktor penyebab dan manajemennya. Disarankan kepada pembaca untuk menggali lebih lanjut informasi dari berbagai sumber literatur guna memperdalam pemahaman tentang topik ini sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang semakin komprehensif. Mungkin sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka dari literatur review kami.
Sekian presentasi dari kelompok SGD 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.